Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan ya materi mengenai algoritma genetika. Jadi pada minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai algoritma genetika, tetapi pada minggu ini ada beberapa hal yang penting dibicarakan terkait parameter dan eh, ini ya algoritma genetika secara lebih khusus gitu ya. Jadi kita akan membahas mengenai alternatif operator reproduksi pada pengkodean real ya. Jadi real code itu maksudnya ya ini ya, angka real ya, antara 0 sampai 1 dan seterusnya itu real ya. Misalkan pada kasus optimasi fungsi dengan 6 variabel keputusan gitu ya. P1 ini parent pertama dan P2 dan B1 adalah parent, titik potong pada posisi keempat, maka akan kita dapatkan offspring C1 dan C2 sebagai berikut. Jadi, mohon maaf ya, ini P2 ya, P1 dan P2 adalah parent, jadi P1 dan P2 ini parent, ini child-nya, anaknya. Jadi untuk operator reproduksinya yaitu menggunakan metode one cut point crossover. Jadi arti dari crossover seperti minggu sebelumnya yaitu kawin silang ya. Ini ada parent pertama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variabel. Jadi kalau pada algoritma genetika itu biasanya ini kan disebutnya kromosom ya. Jadi kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4. Namun di kromosom itu ada yang berupa parent, ada yang berupa child gitu ya. Misalkan parentnya seperti ini, P1 dan P2. Untuk membentuk C1 dan C2 gitu ya, kita menggunakan metode one cut point. Sedangkan di sini kita menggunakan posisi keempat. Ini bisa menggunakan posisi keberapa saja. 1, 2, 3, misalkan dia ada 6 variabel ya. Keempat maupun kelima itu bisa gitu ya. Ini juga bisa nanti sebagai bahan uji. Bisa diuji dulu sebetulnya kalau menggunakan one cut point crossover ini di titik mana kita hasilnya nanti optimal. Ya kita menggunakan posisi keempat misalkan. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi sampai sini saja. Berikutnya kita menggunakan sisa dari parent keduanya. Jadi child pertama merupakan bilangan bagian dari parent pertama yaitu ini sampai 3,517 lalu lanjut ke bagian dari parent kedua yaitu 0,592 2,337. Ini merupakan bagian parent kedua. Begitupun dengan child kedua yaitu bagian dari parent kedua gitu ya 4 lalu bagian dari parent pertama 3,6 sama 1,4. Jadilah dua offspring gitu ya, C1 dan C2. Jadi metode one cut point crossover ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan jika dikombinasikan dengan operator crossover yang memang khusus untuk penggunaan pengkodean real. Jadi kombinasi biasanya dilakukan dengan memilih satu metode crossover secara acak setiap kali proses reproduksi dilakukan. Jadi ini untuk beberapa kasus tertentu bisa digunakan kombinasi. Jadi tidak harus selalu menggunakan one cut point. Jadi misalnya pada iterasi tertentu dia berganti menggunakan operator reproduksi lainnya gitu ya, boleh saja. Itu kan perlu nanti dilakukan pengujian. Ada namanya alternatif operator seleksi. Kemarin kita sudah bahas mengenai roulette wheel ya. Jadi roulette wheel ini seperti kalau kenal permainan ya, biasanya di judi itu ada yang berputar begitu kan. Dia akan memilih secara acak biasanya, tergantung putaran roda itu berhenti di mana gitu ya. Pasti ada probabilitas juga di situ. Selain menggunakan roulette wheel, ada juga alternatif operator seleksi yang lain, yaitu elitism selection dan ada replacement selection. Ya, kita akan bahas lebih lanjut. Kalau elitism selection, gitu ya, di sini bekerja dengan mengumpulkan semua individu dalam populasi, parent dan offspring dalam satu penampungan. Oke, jadi parent dan offspring itu dijadikan satu penampungan, gitu ya. Misalkan dijadikan dalam satu array, misalkan. Nah, itu yang akan lolos ke tahap berikutnya atau generasi berikutnya adalah yang terbaik dari populasi dan offspring.
Jadi bukan hanya dilihat dari offspring saja, tetapi juga dibandingkan dengan populasi dan offspring. Sebanyak apa? Ya pop size. Pop size itu kan jumlah populasi setiap generasi kan. Jadi pop size ini individu terbaik dalam penampungan akan lolos untuk masuk ke generasi selanjutnya. Nah, metode ini selalu menjamin individu terbaik yang akan selalu lolos karena dari parent dan child-nya itu akan dilihat selalu mana yang terbaik. Maka dia yang lolos. Nanti kita akan bahas juga sebetulnya elitisme ini tidak selalu terlihat elitisme berarti paling bagus Pak gitu ya, belum tentu gitu ya. Karena untuk beberapa kasus gitu ya, justru timbul konvergensi dini gitu ya. Nanti kita bahas apa itu konvergensi dini. Jadi elitism selection itu ini ya berikutnya ya. Jadi POP ini himpunan individu pada populasi gitu ya. Jadi himpunan secara keseluruhan. Pop size itu ukuran populasinya. Dan ini OS ini himpunan individu anak. Offspring hasil reproduksi menggunakan crossover dan mutasi. Oke. Dari reproduksi itu nanti kan ada dua operator untuk crossover dan operator untuk mutasi gitu ya. Ya selalu menggunakan dua ini gitu ya. Ada proses crossover, ada proses mutasi. POP ini himpunan individu pada populasi setelah proses seleksi selesai. Jadi ini parameter inputnya, gitu ya. Ini parameter outputnya, ini prosedurnya. Lalu gabungkan individu pada POP dan OS ke dalam temporary, gitu ya. Jadi POP ini kan himpunan individu pada populasi. Ini digabungkan dengan OS, jadi dengan hasil reproduksinya, di merge. Lalu urutkan individu berdasarkan fitness secara ascending, gitu ya. Order ascending misalkan. Nah, itu kan kita bisa mengurutkan dari data yang paling besar misalkan. Lalu copy pop size atau individu terbaik ke pop. Jadi copy pop size gitu ya. Pop size itu ukuran populasinya, jumlahnya berapa yang setiap generasi harus terpenuhi. Misalkan 5 ya, setiap generasi pasti 5. Tidak boleh lebih walaupun setelah generasi misalkan timbul anak misalkan dari 5 menjadi 8 atau 9, tetap diambil 5 yang terbaik. Itu elitism. Nah, ini copy base gitu ya. Ini temporary pop size ya. Jadi data yang digunakan ini data temporary tadi dan data pop size-nya, ukuran populasinya. Itu pseudocode-nya seperti itu. Cara menggunakan elitism-nya. Untuk elitism selection, misalkan terdapat himpunan individu dalam populasi gitu ya, dengan pop size bagi 5. Contohnya seperti ini. Ini ada 5 individu, P1 sampai P5, parent 1 sampai parent 5, dengan fitness sebagai berikut, 10, 8, 4, 7, 6, gitu ya. Terdapat juga himpunan offspring, gitu ya. Ini PT plus 1, gitu ya, asal ini dari parent mana, gitu ya. Terus fitness-nya berapa, gitu ya. Jadi di sini ada 5 juga, maka akan didapatkan himpunan individu yang lolos generasi berikutnya. Oke, P1 di sini gitu ya, sama, fitness-nya paling tinggi dia 10. P2 gitu ya, 8. P3 8. Nah, P3 8 itu bukan dari P3 yang ini ya, tapi dari anaknya, dari C2 ini. Asalnya dari C2. Jadi di sini P3-nya merupakan P3 yang ini, P3 C2 8. Yang P4 juga begitu. P4 di sini 7 ya. Oke, sama pakai 7. P5, parent 5-nya di sini 6. Oke, sama 6. Jadi ada yang hilang gitu ya. Bukan 10, kan ada 10 kalau begini. Gitu ya. Jadi ada yang terpilih itu tetap 5 sesuai pop size. Nah, ini salah satu kelemahan dari elitism selection adalah tidak memberikan kesempatan kepada individu dengan nilai fitness rendah. Di sini nilai fitness yang rendah mana? 4 kan ya. Berarti dia tidak akan terpilih gitu ya. Walaupun misalkan bila melakukan reproduksi pada kasus tertentu di generasi berikutnya dia akan melahirkan anak atau keturunan yang memiliki fitness tinggi, itu ada kemungkinan masih. Tapi menggunakan elitism ini tidak akan mungkin bisa terpilih ini kandidat parent 3 di sini.
Nah ini beberapa kasus solusi optimum justru bisa dicapai dari hasil reproduksi individu dengan nilai fitness rendah. Penggunaan random injection yang akan dibahas nanti gitu ya, ada untuk menyempurnakan proses elitism ini menggunakan random injection. Yang kebetulan juga itu merupakan tesis saya. Nah, mungkin nanti untuk kasus tertentu saya beri link jurnalnya ya, biar bisa belajar gitu ya, menggunakan random injection. Jadi pada iterasi tertentu ya akan disuntikkan gitu ya individu-individu baru yang memang nilainya saat itu belum baik gitu ya. Namun dia dapat menghasilkan nilai optimum yang lebih baik. Operator selection yang berikutnya yaitu replacement selection gitu ya. Metode seleksi ini gitu ya memiliki dua aturan. Yang pertama, offspring yang diproduksi melalui proses mutasi menggantikan induknya jika mempunyai nilai fitness yang lebih baik. Oke, jadi offspring itu yang diproduksi melalui proses mutasi menggantikan induknya jika mempunyai nilai fitness yang lebih baik. Oke. Berikutnya, offspring yang diproduksi melalui proses crossover menggunakan dua induk akan menggantikan induk yang terlemah. Nah, jadi tidak semua induknya itu akan hilang, tetapi salah satu dari induk yang nilainya lebih kecil akan tergantikan oleh anaknya, gitu ya. Oke. Kalau mutasi dia akan langsung menggantikan, tapi untuk crossover menggunakan dua induk, maka yang satu induk yang hilang, nggak semua induknya. Beda sama elitism ya, ini replacement selection. Yang kurang baik akan digantikan dengan yang lebih baik. Yang masih baik tidak digantikan gitu ya. Metode seleksi replacement ini menjamin individu yang terbaik akan selalu lolos ya, karena tadi hasil dari offspring-nya yang anak itu yang baik lolos, tetapi properti ini tidak menutup peluang individu dengan nilai fitness rendah untuk lolos ke generasi sebelumnya, ke generasi berikutnya maksudnya. Ya tadi parent yang itu, jadi salah satu parent yang nilainya mungkin nggak terlalu bagus juga, tetapi tidak paling jelek, dia akan terpilih masih. Nah, solusi optimum mungkin didapatkan dari hasil reproduksi individu-individu dengan nilai fitness yang rendah tadi. Jadi prosedur replacement selection sama tadi ada POP ya, himpunan individu pada populasi, ada OS, himpunan individu anak, hasil reproduksi menggunakan crossover dan mutasi. Lalu ada NS ya, banyaknya offspring. Dan P ini list dari indeks parent individu dalam offspring. Jadi outputnya berupa POP. POP ini himpunan seleksi pada populasi setelah proses seleksi selesai. Gitu ya. Dia perlu melakukan perulangan gitu ya. Ya, I-nya sama dengan 1 sampai NS. NS ini banyaknya offspring, ada berapa. Lalu Anda melakukan ini, melakukan perhitungan berulang untuk P-nya ini list dari indeks per individu dalam offspring sama dengan PI ya. Tadi kan PI sampai N. Jika nilai fitness gitu ya untuk OS I, himpunan individu anak offspring hasil reproduksi menggunakan crossover dan mutasi, itu lebih besar dari fitness POP P, himpunan individu pada populasi, maka POP P ini akan digantikan oleh OSI, gitu ya. OS pada indeks ke I. Maka selesai. Bila tidak, dia akan mengulang lagi. Jadi yang terreplace itu satu saja, gitu ya. Tadi ya, kecuali yang mutasi. Kalau mutasi langsung masuk. Tapi ini kan offspring-nya melalui crossover-nya ada dua induk tadi, hanya satu yang tereliminasi. Masih di replacement selection. Misalkan terdapat himpunan individu dalam populasi dengan pop size 5. Ini pop size-nya. Ada 5, nilai fitness-nya di sini. Terdapat juga himpunan offspring sebagai berikut. Ini himpunan offspring ya. Jadi ada individu, ada parent-nya. C1 itu merupakan anak dari P2 dan P3, di mana nilai fitness-nya 3. C2 merupakan parent dari P4 dan P5 dengan nilai fitness 8. C3 merupakan parent dari P3. Nah, kalau satu begini menandakan bahwa dia mutasi. Kalau dua seperti ini parents-nya, berarti dia crossover, kawin silang. Kalau ini dia mutasi. Gitu ya. Nah, sudah paham ya mungkin ya. Maka akan didapatkan himpunan individu yang lolos ke generasi berikutnya, maksud saya.
Jadi di sini nilai yang paling tinggi P1, oke, P1 masuk, ya P1 P1 ya 10, P2 P2 8, oke. Terus P3 C3, P3 C3 bukan 4 ini, tapi ini C3 P3 5, P4 P4, P4-nya di sini 7 masuk, P5 C2, P5 tapi yang C2 nilainya 8, bukan yang ini. Berarti nilai P3 ini dan P5 dia tereliminasi, terreplace oleh anaknya, gitu ya. Jadi ada beberapa diskusi lagi. Tadi sudah operator reproduksi, crossover dan mutasi kita bahas. Ini nilai parameter pada algoritma genetika, gitu ya. Terkadang menentukan nilai parameter yang tepat untuk algoritma genetika itu bukan perkara mudah, gitu ya. Jika nilai parameter ukuran populasi, crossover rate atau CR, mutation rate atau MR ini semakin besar, maka memang akan meningkatkan kemampuan eksplorasi algoritma genetika untuk mencari solusi yang terbaik, gitu ya. Tetapi konsekuensinya ini akan sangat membebani waktu komputasi. Jadi akan looping terus sangat lama, gitu ya, karena bisa jadi algoritma genetika akan mengeksplorasi area yang tidak mempunyai nilai optimum, gitu ya. Jadi waktunya dia akan lama sekali, gitu, komputasinya. Tidak ada metode yang pasti untuk menentukan nilai parameter GA, gitu ya. Jadi kombinasi nilai yang tepat untuk parameter tersebut tuh sangat berpengaruh terhadap domain permasalahan apa yang akan diselesaikan, gitu ya. Jadi beda domain permasalahan pasti parameternya berbeda, makanya perlu diuji, menguji parameter optimum apa yang sesuai untuk kasus tertentu, gitu ya. Dalam penelitian optimasi menggunakan algoritma genetika, gitu ya, serangkaian pengujian pendahulu itu perlu dilakukan untuk mendapatkan kombinasi nilai parameter yang sesuai. Jadi kan algoritma genetika ini algoritma yang stokastik ya. Jadi setiap kali kita ngeran hasilnya tidak akan selalu sama persis, gitu ya. Tetapi secara umum trennya atau solusinya yang dihasilkan itu ya akan tercapai, gitu ya, solusi itu. Jadi kombinasi nilai parameter itu memang harusnya ini ya, apa namanya, diuji dahulu. Atau biasanya untuk sampel awal, jadi Pak misalkan mau menguji awal untuk masing-masing parameter algoritma genetika itu harus menggunakan apa, gitu ya. Yang normal itu misalkan obses kita menggunakan 30 sampai 50, gitu ya. Di sini crossover rate dan mutation rate itu 0,3 0,8. Di sini ya. Jadi memang bisa mengikuti penelitian-penelitian yang terdahulu atau kita sebetulnya menguji dahulu untuk mendapatkan parameter optimal sesuai dengan permasalahan kita. Oke, ini ya mengenai mekanisme sampling proses seleksi, gitu ya. Jadi ada namanya pada proses seleksi itu terdapat mekanisme sampling untuk memilih individu yang dipertahankan hidup, gitu ya. Ya tadi seleksi, gitu ya. Ada 3 kategori. Ada stochastic sampling, deterministic sampling, dan mixed sampling. Kalau stochastic sampling itu memilih menggunakan angka random dan berdasarkan nilai probabilitas, namanya stokastik ya. Roulette wheel itu merupakan contoh dari kategori ini. Kita sudah bahas ya roulette wheel. Berikutnya ada deterministic sampling. Dia bekerja dengan aturan tetap. Misalkan menggunakan kumpulan individu, parent plus offspring berdasarkan nilai fitness-nya, kemudian mengambil jumlah individu dengan nilai fitness terbaik sesuai dengan Bob size. Nah, elitism termasuk yang deterministik ini. Nah, berikutnya ada mixed sampling. Jadi merupakan strategi campuran dari stochastic sampling dan deterministic sampling ya. Jadi tournament selection merupakan contoh kategori ini dengan memilih secara random 2 atau lebih individu kemudian mengambil satu yang terbaik. Ini disebutnya mixed sampling, gitu ya. Jadi dia untuk deterministic sampling ini menjamin individu terbaik akan selalu bertahan hidup. Namun roulette wheel selection dan tournament selection ini yang kita gunakan sebelumnya tidak menjamin individu terbaik yang akan terpilih. Dalam implementasi program, gitu ya,
disediakan variabel tersendiri untuk menyimpan nilai individu terbaik. Nah, jadi kombinasi dua metode tadi, gitu ya, mix sampling ini terkadang menghasilkan nilai atau nilai optimum yang lebih baik. Diskusi mengenai probabilitas seleksi, gitu ya. Pada proses seleksi roulette wheel di bahasan sebelumnya, gitu ya. Di sini ada namanya probabilitas dan probabilitas kumulatif, disingkat PROB atau PROBCUM ya, berdasarkan nilai fitness. Karena yang dihadapi adalah masalah maksimasi, gitu ya. Maka nilai fitness dihitung secara langsung. Jadi Fx. Fitness sama dengan Fx. Rumus ini bisa digunakan jika tidak ada nilai Fx yang negatif. Jadi kalau menggunakan fungsi maksimal, kita mencari misalkan waktu yang optimal gitu ya, mencari optimasi biaya dan sebagainya gitu ya. Itu tidak ada aspek negatif gitu ya. Nah, ini rumusnya ya biasanya fitness sama dengan Fx min F min X per F max X min F min X gitu ya. Jadi F min dan F max X merupakan nilai terkecil dan terbesar dari fungsi objektif pada generasi tersebut gitu ya. Ini sebuah contoh ya, misalkan ada Fx-nya min 1, 0, 3, 4, ini untuk parent 1 sampai parent 4, lalu ini nilai fitness-nya, ini probabilitasnya, dan ini probcum-nya gitu ya. Dari tabel ini kita bisa masukkan rumus ini. Kita bisa menghasilkan rumus ini. Jadi untuk probabilitas seleksi gitu ya, selalu mempunyai fitness 1 dan individu terburuk selalu mempunyai fitness 0 gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Nilainya itu kurang dari lebih dari 0 gitu ya. Tapi kurang dari 1 gitu ya. Nilai C itu. Sebagai akibat individu dengan nilai fungsi objektif terkecil tidak akan pernah terpilih karena nilai probabilitasnya 0. Jadi nilai probabilitas dia akan terpilih atau tidak. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa bisa jadi individu dengan nilai fitness lebih kecil justru menempati area yang lebih dekat dengan titik optimum gitu ya. Misalkan ini memang kecil 0,057 misalkan. Dibandingkan 0,091. Mungkin terkadang dia menghasilkan nilai yang lebih besar gitu ya. Suatu saat akan menghasilkan nilai optimum yang lebih besar pada generasi-generasi yang berikutnya. Hal ini biasanya terjadi pada optimasi fungsi yang mempunyai banyak titik optimum lokal. Gitu ya. Jadi ini semakin besar nilai C akan meningkatkan peluang individu terburuk untuk terpilih. Untuk masalah minimasi maka bisa digunakan rumus ini. Tapi kan fitness itu F min X min Fx plus C, ada nilai C ya, gitu ya. Jadi rumus di atas itu menjamin individu dengan nilai fungsi objektif lebih kecil akan mempunyai nilai fitness yang lebih besar. Oke, ini mungkin akan saya bahas sendiri ya. Jadi konvergensi di ini itu kalau dia pada iterasi tertentu gitu ya, dia tidak berubah nilainya gitu ya. Misalkan pada generasi ke-100 sudah tidak berubah gitu ya. Padahal sebetulnya masih ada nilai optimum yang bisa tercapai gitu ya. Lebih mudah mungkin kita lihat grafik ini aja ya. Jadi ini generasi ke-0 sampai generasi ke-250 gitu ya. Yang ini generasi 300 sampai generasi ke-1000. Di sini 0 gitu ya generasinya sampai ke 1000 ya, ini 950, ini 1000. Jadi pasti algoritma genetika itu grafiknya yang betul memang pada saat tertentu dia akan naik. Nah seperti ini ya, seret, misalkan yang ini, dia akan naik terbaik ya, seret akan naik. Ini biasanya kita ambil rata-ratanya gitu ya. Atau kita ambil nilai terbaiknya, ini rata-ratanya ya. Terbaik itu yang biru, ini dia nyentuh di sini. Jadi pengujian algoritma genetika itu tidak dilakukan satu kali. Misalkan kita mau menguji parameter pop size, yang dia uji misalkan sebanyak 10 kali pada generasi ke-300 bukan. Dia diuji terus sampai mendapatkan hasil, nanti di rata-rata nilai fitness-nya. Tidak bisa diambil satu saja, karena sifat dari algoritma genetika adalah stokastik. Dan nilainya pasti berubah setiap kali kita melakukan
ini ya, run program gitu ya. Jadi ini nilai terbaik kita catat, nilai rata-rata kita catat. Jadi secara tren dia pasti akan naik, secara rata-rata dia naik gitu ya. Kenapa pada titik tertentu dia turun gitu ya? Nah, terkadang dia menggunakan operator reproduksi tadi yang memungkinkan untuk itu gitu ya. Misalkan kita tadi menggunakan yang ini ya, mix gitu ya. Mix itu kita menggunakan gabungan dari elitism dan ini apa, roulette wheel. Jadi tercipta turnamen selection ya namanya ya. Jadi secara keseluruhan dia naik. Nah, kalau pada titik tertentu dia tidak berubah kembali gitu ya dan cenderung turun gitu ya pada generasi ini, kita bisa mengambil nilai yang terbaik ini cukup. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu tidak harus kita menuju sampai 1000 generasi gitu ya. Pastikan memakan waktu yang lama. Ya, sebagai contoh biasanya kita kalau 500 generasi gitu ya, 1000 ya mungkin kalau parameternya atau atributnya itu banyak bisa 3 jam 5 jam gitu ya ngerang gitu ya. Tergantung spek komputernya juga gitu ya. Kalau itu biasanya sudah pakai i5 RAM 4 ya itu minimal ya. Jadi metode ini random injection terbukti menghasilkan individu. Nah, jadi mengapa ada nilai jatuh tadi itu? Karena ini kan elitisme. Kalau elitisme kan dia kan selalu mengambil yang terbaik. Tapi dia memungkinkan gitu ya. Kalau menggunakan random injection itu nilai yang pada saat tertentu dia akan menginjekkan nilai yang lebih rendah. Misalkan. Nah, di sini kan di ini sama ini nilainya berbeda. Kalau kita tidak melakukan random injection, biasanya grafiknya tidak seperti ini ya. Pasti grafiknya begini, ya. Naik terus sampai dia konvergen. Nah, kondisi seperti ini disebutnya konvergen, tidak ada perubahan lagi gitu yang signifikan. Nah, ada beberapa cara untuk menangani konvergensi tadi. Menggunakan random injection salah satu caranya. Cara lain yaitu melakukan pengujian konvergensi populasi yang diterapkan secara periodik sepanjang generasi. Jadi setiap generasi itu kita melakukan ini ya pengujian konvergensi. Jika nilai keragaman populasi di bawah nilai threshold, ada namanya nilai threshold. Nilai ambang batas gitu ya. Maka mutasi akan dilakukan terhadap sebagian kromosom. Jadi ini terlihat nggak ada perubahan nih pada beberapa generasi gitu ya. Misalnya generasi ke-10, ke-11 nggak ada perubahan, 12 nggak ada perubahan. Nah, dia akan melakukan ini ya, apa namanya, mutasi pada beberapa kromosomnya. Jadi gambar di samping menunjukkan perhitungan kemiripan dari dua kromosom dengan representasi biner ataupun ini ya, integer ya. Jadi setiap gen kromosom dibandingkan dengan rasio kemiripan atau similarity ratio dinyatakan dalam persentase gitu ya. Jadi prosedur similarity gitu ya. Jadi inputnya berupa kromosom 1, kromosom 2. Jadi outputnya similarity ratio. Jadi berapa rasio kemiripan dari kromosom 1 dan kromosom 2 gitu ya. Itu kita berikan ambang batas juga nanti threshold. Kalau memang dirasa perlu, maka dia akan melakukan mutasi pada beberapa gennya. Nah, mungkin itu bahasan kita mengenai algoritma genetika. Jadi mungkin terlihat agak abstrak gitu ya. Memang harus dicoba. Jadi silahkan mungkin dicoba. Tadi sudah ada pseudocode-nya. Dicoba menggunakan bahasa Java atau C gitu ya. C++ bisa. Java yang sudah umum. Saya biasanya dulu S2 juga pakai Java. Coba melakukan perhitungan yang mudah dulu gitu ya, mana sudah ada solusinya, mungkin kita hitung manual lalu kita masukkan run menggunakan program. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.